memuji nama-Mu yang ajaib. Tidak ada kata gagal di dalamnya. Tidak ada kata tidak mungkin. Tidak ada kata tidak bisa di dalamnya. Tetapi semuanya mungkin, semuanya bisa. Karena Roh Kudus ada di tengah-tengah. Roh Kudus tak pernah gagal. Roh Kudus pasti berhasil di dalam kami. Oh, terima kasih. Mari angkat tangan. Terima kekuatan dari Tuhan. Kekuatan di dalam roh, kekuatan di dalam jiwamu, dan juga terintegrasi di dalam tubuhmu. Sehingga tubuhmu sehat, tubuhmu kuat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Mengalami rest di dalam hati-hati. Mengalami rest di dalam hati-hati. Segera datang kepada jantungmu, organ-organ tubuhmu, darah-darahmu, sistem pencernaanmu, sistem pernapasanmu, sistem ekspresi, sistem saraf dalam nama Yesus. Mengalir kuasa darah Yesus. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus Kristus. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Sesi 2 ini, kekuatan Tuhan tidak berkurang atas kami. Konsentrasi kami juga tidak buyar oleh karena yang lain. Tapi kami akan semakin kuat, semakin segar dalam nama Yesus. Nyala-nyala di dalam Tuhan. Kami terbakar dengan api Kudus. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Karena kasih setiamu. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan. Haleluya. Silakan duduk. Mari kita buka Lukas 10 ayat 16. Oh, haleluya. Lukas 10 ayat 16. Haleluya. Lukas 10 ayat 16. Barang siapa, sama-sama, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Menolak orang yang diutus Allah adalah menolak Bapa. Haleluya. Itu sebabnya ketika Yesus diutus sebagai orang Yahudi menolaknya. Paulus berkata, oleh karena ketidaktaatan mereka, Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Itu artinya Tuhan tak pernah gagal. Kalau orang Israel menolak yang diutusnya, maka dia buka pintu supaya Injil kepada bangsa-bangsa lain dia bukakan. Itu sebabnya dia bangkitkan rasul untuk bangsa-bangsa lain, yaitu Paulus, supaya Injil sampai kepada kita. Nah, ini prinsip. Berarti siapa yang menerima orang diutusnya, bagaimana menerimanya? Menerima berarti percaya kepadanya dan mendengarkan perkataannya. Saya ulangi, bagaimana kita menerima orang yang diutus Tuhan? Berarti kita percaya kepada Dia sebagai orang yang diutus oleh Allah, maka juga mendengar suaranya. Mendengar di sini adalah berarti mendengar dan mentaati. Kenapa? Karena kapasitasnya sama seperti kita percaya dan mendengar perkataannya. Karena kita juga percaya, kita juga mendengar suara Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kegagalan orang-orang dalam gereja di masa kini adalah karena mereka berpikir ada yang lain sebagai alternatif. Itu sebabnya firman tidak berkuasa di gereja-gereja. Itu sebabnya gereja tidak berkuasa dan berotoritas. Sehingga apa? Sehingga tidak ada perbedaan kegelapan dan terang. Kenapa? Karena orang-orang
orang di gereja hanya ingin jajan, hanya ingin menerima apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan. Padahal Tuhan bukan begitu sistemnya. Polanya adalah kalau dia berfirman, itulah makanan untukmu. Halo, jadi jangan pilih-pilih makanan. Jangan pilih-pilih suara Tuhan. Jangan pilih-pilih, ini cocok untuk saya. Tidak, tapi Ibrani 12 berkata, kalau dia berfirman, jangan keraskan hatimu seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Haleluya. Karena kalau dia berfirman, berarti itu perintah. Kalau itu perintah, berarti masa pemerintahan kekuasaan dari kegelapan expire. Haleluya. Artinya tidak bisa mundur. Firman tidak gagal. Roh Kudus tidak mungkin gagal. Berarti expire. Maka kita bisa melihat bagaimana Tuhan melengkapi orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Kita sudah belajar tadi di sesi 1, dia melengkapi orang diutusnya dengan firman, menaruh firman di dalam mulutnya. Haleluya. Dan juga akan Roh Kudus di dalam hatinya. Sehingga ketika kita harus berbicara, mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan orang lain, pada saat itu juga Roh Kudus akan berbicara lewat mulutmu. Haleluya. Pada saat itu juga Roh Kudus akan berbicara melalui mulutmu. Pada saat itu juga jangan pikirkan bagaimana dan apa yang harus saya katakan. Tak usah kau khawatirkan. Kamu harus sadar bahwa Roh Kudus ada bersama dengan saya. Berarti mendengar suara Roh Kudus itu jawabannya. Makanya pada saat itu juga nggak perlu harus ada praise worship. Pada saat itu juga dia akan berbicara melalui mulutmu. Haleluya. Itu sebabnya kita harus selalu latihan tiap pagi, karena dia melatih pendengaranku pada saat pagi hari. Haleluya. Amin. Karena di Yesaya 50 ayat 4, dia melatih telingaku untuk mendengar setiap pagi. Setiap pagi dia melatih aku untuk mendengar, untuk memiliki telinga seorang murid. Haleluya. Bagi orang yang tidak bisa mendengar, tidak mungkin bisa berbicara. Makanya kuncinya adalah bagaimana kamu melatih. Katakan melatih. Latihan. Mendengar suara Roh Kudus. Walaupun awal-awalnya hanya suara Rohku yang saya dengar. Ketika aku berbahasa roh, membangun manusia rohku. Tetapi ketika aku dengan setia membangunnya, maka aku akan mulai mendengar. Roh Kudus berbicara kepadaku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan. Pada saat itulah firman yang ada di mulutku akan berkuasa dan ditentukan oleh Roh Kudus, sehingga tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib akan menyertai perkataanku dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi kita lihat di Keluaran 4. Kita lihat dulu Keluaran 4 tadi. Haleluya. Keluaran 4 ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Haleluya. Kemudian oleh sebab itu, dia jawab, oleh sebab itu pergilah. Makanya kan pergi, harus pergi. Haleluya. Supaya kau melihat Roh Kudus memakai mulut untuk berbicara, harus pergi. Katakan harus pergi. Haleluya. Bagaimana kau melihat Roh Kudus memakai mulut untuk berbicara? Harus pergi. Oleh sebab itu pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Haleluya. Maka Roh Kudus akan mengajari kita untuk mengatakan apa yang harus kita katakan. Haleluya. Turun rohnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Nomor 2, mari kita lihat Keluaran 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9.
Keluaran 4 ayat 2. Keluaran 4 ayat 2. Mari kita baca. Tuhan berfirman kepadanya, apa yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Ayat 4. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak memindahkan tanda-tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat itu dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu menjadi darah di tanah yang kering. Ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, sejak kau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Haleluya. Musa selalu cari alasan karena dia ragu bahwa dia adalah orang diutus oleh Allah. Tapi di ayat 11 Tuhan berfirman kepadanya, aku telah menaruh perkataanku di dalam mulutmu, karena itu pergilah. Tapi ingat yang kedua, ada yang kedua, mulai dari ayat 2 sampai 9. Ternyata dikatakan di situ bahwa Tuhan melengkapi Musa dengan mujizat dan tanda-tanda heran. Haleluya. 3 mujizat ini, tanda-tanda heran itu adalah bukti untuk meyakinkan orang Israel yang tidak percaya. Saya garis bawahi, untuk meyakinkan orang yang tidak percaya. Saya ulangi, untuk meyakinkan mereka yang masih ragu-ragu dan yang masih percaya. Haleluya. Haleluya. Kenapa dikatakan demikian? Karena di dalam Markus 16 ayat yang ke-20. Markus 16 ayat yang ke-20. Mari kita baca. Mereka pun pergilah memberitakan Injil. Apa syaratnya tadi? Pergilah. Ingat loh, ya, di ayat yang keberapa tadi mereka pun pergilah, dikatakan namun pergilah kata Tuhan di ayat 12. Dan di sini dikatakan mereka pun pergilah memberitakan Injil kepada segala penjuru, ya. Dapat? Kemudian lanjut, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kenapa tanda-tanda itu harus mengikuti perkataan? Karena ada tujuannya. Karena tanda-tanda itu diberikan untuk meneguhkan mereka yang ragu-ragu. Ketika mujizat itu terjadi, maka hati mereka diteguhkan dengan tanda-tanda heran itu. Haleluya. Hati mereka diteguhkan dengan tanda-tanda heran itu. Ya, apa tujuan tanda-tanda diberikan? Yohanes 4 ayat 48. Mari kita baca. Yohanes 4 ayat ke-48.
mulai ayat 47 ya. Yohanes 4 ayat 47. Kenapa harus ada tanda-tanda heran? Ada juga tanpa tanda heran, tanpa tanda-tanda orang bisa percaya. Tapi ada juga Tuhan harus menunjukkan tanda-tanda heran itu, tanda-tanda itu supaya apa? Nah, ini kita lihat ayat 47. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang menyembuhkan anaknya, sebab anak itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Haleluya. Tanda dan mujizat itu terjadi karena ada tujuan Tuhan. Apa tujuan Tuhan dilaksanakan itu? Untuk meneguhkan mereka yang ragu-ragu, yang tidak percaya. Haleluya. Haleluya. Tapi bagi orang yang percaya bahwa orang diutusnya itu dilihatnya seperti Tuhan yang mengutus dia, maka dia akan menghormati perkataannya seperti perkataan Tuhan kepada hidupnya, dan mereka akan melakukannya karena Tuhan dia yakin berbicara kepadanya. Tapi ada orang-orang di luar sana yang harus didatangi oleh Yesus, yang membuktikan mujizat itu ada. Supaya apa? Karena Yesus sendiri berkata, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Itu sebabnya dia berkata, aku akan datang untuk menyembuhkannya. Ayat 49, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya ayat 50, ya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Haleluya. Haleluya. Kalau mereka percaya, kamu tidak perlu tanda dan mujizat. Haleluya. Tapi kenapa kadang-kadang Allah harus menyuruh kita melakukan mujizat supaya mereka percaya? Tapi Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Haleluya. Sekalipun tidak melihat, percayalah. Haleluya. Tapi tetap Yesus memberi prinsip, tanda-tanda itu akan menyertai orang percaya. Haleluya. Apa tanda-tanda orang percaya? Markus 16 ayat 17 sampai 18. Haleluya. Markus 16 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Mari kita baca. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu sembuh. Haleluya. Akan sembuh. Inilah tanda-tanda orang percaya. Apa itu katanya? Tanda-tanda orang percaya bahwa mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Haleluya. Di setannya harus diusir, bukan diajak ngomong. Hati-hati. Haleluya. Setan bukan diajak ngomong. Kalau diajak ngomong setan, Hawa akhirnya jatuh. Makanya jangan diajak, harus diusir. Siapa kau? Katanya. Siapa kau? Opungmu. Opung dari mana? Opung bawa ke guru. Ya, makanya jangan bicara dengan setan. Jelas namanya pembohong. Pasti bohong yang diucapkan. Tapi apa katanya? Tandanya usir. Haleluya, katakan usir. Haleluya. Mengusir setan-setan itu adalah tanda orang percaya. Ya, tapi jangan asal pergi usir setan. Pergi ke jalan sunyi, usir kau, nggak perlu. Haleluya. Setan apa yang harus diusir? Setan ketika kamu ada di situ, dia belum sadar expired. Haleluya. Haleluya. Kalau setannya sadar, nggak perlu diusir. Haleluya. Kehadiranmu, berarti firman Tuhan datang, expired sudah datang, pergi, bye-bye. Itu yang sedang dialami oleh yang ada di Gadara. Begitu Yesus datang, udah expired. Makanya dia ngomong, ya, apa urusanmu di sini anak-anak? Engkau menyiksa kami sebelum waktunya.
Dia tahu bahwa ketika firman datang, pribadi Yesus datang, kehidupan Yesus yang sudah terbukti dalam hidup kita dinyatakan, itu akan menyiksa dia. Dan dia tahu masa expired. Come on. Lalu setan mana? Jangan bukan semua setan. Ya, saya tahu ketika saya jalan sendiri, setan juga melihat saya. Tapi dari jauh, nggak berani dari dekat. Haleluya. Nggak perlu saya usir. Haleluya. Jangan nanti ketika kau masuk ke lift, rupanya liftnya sudah tua. Oh, yang datang nama Yesus. Saya sudah pergi. Enggak. Bilang sama yang punya gedung, tolong perbaiki liftnya. Karena sudah tua. Haleluya. Jangan terlalu lata. Amin. Haleluya. Setan apa yang harus kau usir? Setan ketika firman dilepaskan, dia nggak sadar masa expirednya. Pusing. Haleluya. Paham di sini? Jadi jangan semua setan. Ya, rugi. Ya, disusun nanti di situ. Aku kan sudah di sini dari kemarin. Nggak mengganggu bapak kok katanya. Ya, enggak, jadi jangan diusir. Haleluya. Amin. Tapi ketika kita berkata daerah ini, turi-turi ini milik raja dan segala raja, yang nggak pergi, maka kita bilang keluar dalam nama Yesus. Karena kita serahkan itu kepada raja dan segala raja. Amin. Ini bukan mengusir setan atas segala setan, ya. Jangan lata. Bilang kepada yang lain, jangan lata mulutnya. Haleluya. Kuasa itu bukan lata. Kuasa itu tepat pada pribadinya, tepat pada waktunya, tepat di dalam firman-Nya. Haleluya. Itulah berkuasa. Ya, apalagi kalau bilang bila ada di ruangan ini setan, bila ada. Kamu ada? Ya, berapa dulu. Haleluya. Hadirkan aja firman dalam hidupmu. Haleluya. Hadirkan kehidupan Kristus dalam hidupmu. Setan itu tahu masa expirednya, dia pasti pergi. Haleluya. Yang kedua, mereka akan berbicara dan bahasa-bahasa baru bagi mereka. Ini yang juga disebut adalah bahasa roh. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima dunamus kalau Roh Kudus turun atas kamu. Haleluya. Maka sejak kita menerima dunamus, kita juga menerima bahasa yang baru. Itu bahasa roh. Haleluya. Itu berguna untuk membangun roh kita, tapi kadang-kadang juga bahasa roh itu berguna seperti nubuatan. Kalau ada karunia menafsirkan bahasa roh. Haleluya. Amin. Tapi kalau itu tidak diberi kepada menafsirkan, berarti itu untuk membangun dirimu. Makanya kamu harus atur volumenya. Haleluya. Kalau itu memang hanya untuk berguna membangun rohmu, ya konsumsinya hanya untukmu. Haleluya. Haleluya. Jadi atur volumenya. Bilang kami gini, atur volumenya. Haleluya. Karena kami harus mendengar suaranya. Amin. Haleluya. Tapi ketika kamu didorong untuk supaya ada orang yang menafsirkannya, kamu sampaikan nggak ada orang, kemudian nggak ada karunia itu, kamu sendiri nggak bisa menerima itu, turunkan volumemu. Haleluya. Haleluya. Supaya kita bersama-sama membangun manusia roh kita. Haleluya. Paham di sini? Paham di sini? Kemudian mereka akan berbicara, kemudian mereka akan memegang ulang. Haleluya. Maksudnya ke mana? Kita pergi ke dari kita pegang ulang? Enggak. Jangan mencoba Tuhan. Kalaupun ada orang jahat yang datang untuk membunuhmu lewat ular dan lewat ular berbis dengan racun maut, dengan yang baik, kalau kamu sempat menelannya, itu tidak akan mendapat celaka. Amin. Kan di debat kalau itu, ayo orang Kristen minum racun, kalau betul-betul kalian orang Kristen, ya itu kalau ada orang jahat yang sengaja kita konsumsi itu supaya kita mati. Alkitab berkata, maka tidak akan mempan. Tapi kalau kau minum sendiri, kamu mencobai Tuhan. Alkitab berkata, janganlah kau mencobai Allahmu sendiri, tanpa kau nanti. Haleluya. Haleluya. Ya, nggak usah misalnya tangan kunci dulu cepat sebelum bisa membunuh, tangan sudah membunuhmu. Haleluya. Itu artinya jangan takut orang lain mencobaimu dengan ular berbisa ataupun juga dengan
dengan racun mata. Haleluya. Haleluya. Karena itu dialami oleh Paulus di Pulau Malta. Udah karam kapal, udah kedinginan, ya nyala kayu untuk dibakarnya. Rupanya ada ular beludak di sana. Kamu tahu apa ular beludak? Ular beludak itu ular derik. Ular derik itu ada di padang gurun. Ular derik itu adalah bunyi, ya Bu. Dan dia bisa kalau mencokok itu bisa melompat 1 meter. Dan bisanya itu. Dan itu adalah ular paling mematikan di padang gurun. Jadi kalau ada kedengaran begitu, ya berarti setan sudah ada. Bukan, itu artinya kamu harus tahu. Haleluya, haleluya. Jadi, tapi Paulus mencampakkan ular itu ke api, gitu kan? Lalu apa yang terjadi? Paulus potong lagi kayu yang lain, potong lagi. Seluruh mata sudah memandang. Siapa orang berdosa ini? Udah dibebaskan dari kapal kan? Dipakai ular lagi. Berarti ini orang berdosa ini kan? Tunggu 15 menit. Ya tak biru-biru Paulus. Mulai jangan-jangan ini anak dewa katanya. Karena nggak mati katanya. Ya jangan-jangan ini anak dewa ini. Kok nggak mati biasanya? Nggak sampai 15 menit udah langsung tegang-tegang dia. Kalau udah kena ular derik. Haleluya. Karena berbisanya, konon katanya itu sama seperti bisanya black mamba di Afrika. Ya kalau ular di sini kan ada ular sendok, ada ular kobra. Kobra itu sendok, tapi ada king kobra, ada lagi lebih pada bulan, ya kan? Haleluya. Cuma lebih mahal RS King. Haleluya. RS King masih lebih mahal dari king kobra. Amin. Tahu kan? RS King kan? Lebih mahal. Haleluya. Karena bisa dijual ya. Yang nggak tahu bilang aja amin ya. RS King itu sejenis sepeda motor tapi nggak mahal, ya kan? Ya dulu itu legend, ya kan? Ya sekarang juga masih legend. Haleluya. Ya, paham di sini? Paham di sini? Kita lihat di sini ya. Kemudian katanya mereka tidak akan dapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Berarti bukan mendoakan orang sakit, meletakkan tangan saja, orang itu akan sembuh. Haleluya. Berarti kau akan pergi untuk menyembuhkan orang sakit, bukan mendoakan orang sakit. Misalnya, jangan doakan orang sakit, sembuhkan orang sakit. Itu beda. Kalau ada orang berdoa untuk orang sakit karena dia sebenarnya nggak yakin dalam nama Yesus, kalau kau punya kuasa, letakkan tanganmu, sembuhkan dia. Come on. Haleluya. Kita tidak diutus untuk mendoakan orang sakit, tapi kita diutus untuk menyembuhkan orang sakit. Karena dari kalimatnya dikatakan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Haleluya. Karena yang membuatmu bisa berbicara adalah Roh Kudus, dan yang membuatmu menyembuhkan orang itu juga adalah Roh Kudus. Haleluya. Jadi tidak perlu ilmu sakti di sini. Apalagi sakti, apa perlu? Ya, apa perlu? Karena Roh Kudus jauh lebih hebat dari sini. Amin. Haleluya. Amin. Itulah tanda-tanda orang percaya. Dan hal-hal yang lain yang bisa kau akan tunjukkan itu berbicara yang nggak bisa dikerjakan oleh manusia, tapi dikerjakan oleh Roh Kudus. Paham di sini? Halo. Oke, mari kita buka Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Haleluya. Haleluya. Apa yang harus kau tahu tentang yang diutus? Yang diutus itu sama seperti Yesus berkata,
bahwa makanannya ialah melakukan kehendak yang mengutus dan menyelesaikan pekerjaan yang mengutus. Haleluya. Berarti kita diutus untuk melakukan kehendak. Haleluya. Haleluya. Untuk melakukan kehendak dan katanya menyelesaikan pekerjaannya. Dengarkan baik-baik. Berarti kehendak Allah lah yang kita kerjakan, ya, dan pekerjaannya lah yang kita lakukan untuk diselesaikan. Pertanyaan saya adalah, apakah mungkin gagal? Tidak mungkin. Allah tidak mungkin gagal. Haleluya. Allah tidak mungkin mempermalukan kita. Kenapa? Kita melakukan kehendak dan pekerjaan Dia yang mengutus kita. Haleluya. 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 Halo. Allah lah yang Allah lah yang memberi kita mampu melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dan yang mengutus kita, supaya kita bisa paham bahwa itu adalah kebenaran yang harus kita perhatikan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan atau kehendak maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Haleluya. Haleluya. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kehendak maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Haleluya. Kenapa kita mampu melakukan kehendak dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa? Karena Allah lah yang menumbuhkan di dalammu mau baik kehendak maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Haleluya. Haleluya. Yohanes 4 ayat 35. Mari kita lihat Yohanes 4. Kata Yesus, ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai, oleh sini, apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang untuk memetik hasil usaha mereka. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Karena tuaian itu sekarang, bukan 4 bulan lagi. Kenapa? Karena Tuhan memberitahu kita akan menuai, kamu akan menuai di tempat di mana kamu tidak mengusahakan. Berarti bukan kita yang membuat orang itu bertobat, bukan orang kita yang membuat mereka disembuhkan. Mungkin juga ada orang lain yang sudah mengolahnya sebelumnya, tetapi ingat, pekerjaan Roh Kuduslah yang membuat mereka. Tapi Alkitab berkata, sekarang kamu menjadi penuai. Sekarang waktunya akan kamu menuai. Karena waktu menanam dan menuai itu sama-sama akan ada sama waktunya. Kenapa terjadi demikian? Karena apa yang tidak kamu kerjakan akan kamu tuai. Berarti dengarkan baik-baik. Ini waktu penuaian. Haleluya. Ini waktu Tuhan untuk menuai. Saya ulangi, ini waktu Tuhan untuk menuai. Karena surga terbuka. Haleluya. Roh Kudus berbicara. Yesus berbicara. Bapa berkata-kata. Maka eksekusi itu datang. Perintah itu datang. Orang yang diutusnya. Masa expired setan bekerja setan berhenti. Kenapa? Karena waktu perintah itu datang, maka
sudah datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Apakah kau percaya saya orang diutus Allah? Apakah kau percaya perkataanku juga berasal dari Allah? Saya katakan hari ini, waktunya sekarang untuk menuai. Haleluya. Saya katakan hari ini, waktu buaya itu sekarang. Pergilah. Katakanlah, Roh Kudus akan meneguhkan. Roh Kudus akan meneguhkan. Karena sekarang untuk waktu menuai. Haleluya. Apakah kau percaya aku orang yang diutus oleh Allah? Apakah kau percaya perkataanmu berasal dari Allah? Pergilah ke keluargamu. Pergilah kepada tetanggamu. Berbicara kepada mereka. Tuailah. Tuailah. Karena waktunya tuaian itu sudah ada sekarang. Maka bukan milikmu. Berbicara. Berbicara. Dengarkan Roh Kudus yang berbicara kepadamu. Maka ketika kau berbicara, Roh Kudus akan meneguhkan dengan tanda-tanda heran. Kalau mereka harus diteguhkan dengan tanda heran, maka Tuhan akan menyatakannya. Tapi kalau enggak, tanpa mujizat, orang itu percaya, gak usah minta. Karena tanda-tanda itu hanya untuk orang yang tidak percaya. Tapi ketika Yesus berkata, anakku sudah sembuh, dia akhirnya percaya. Yesus gak perlu pergi. Haleluya. Dan anak itu sembuh. Haleluya. Kenapa? Karena tanda itu meneguhkan orang yang masih ragu-ragu. Tapi kalau kau percaya kepada firman, mujizatmu itu akan kau lihat. Apakah kau percaya waktu tuanya sekarang? Apakah kau percaya waktu tuanya sekarang? Maka dengarkan, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Karena apa? Karena kau percaya. Kamu adalah orang yang diutus. Orang yang diutus mengutusmu. Ketika mereka menerimamu, mereka menerima orang yang diutus. Mereka menerima Yesus Kristus, menerima Bapa. Maka ketika mereka menerima Bapa, baik anak, baik juga Roh Kudus, mujizat ada di sana. Haleluya. 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 Kamu harus tahu ini waktunya untuk menuai. Maka hubungi keluargamu. Selama ini kamu cuek, hubungi, sampaikan kepada, katakan bahwa Bapa mengasihimu. Sampaikan, haleluya. Buka mulutmu, sampaikan, katakan. Nantinya Roh Kudus melepaskan perkataan profetik dan mereka percaya. Haleluya. 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 Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasilnya. Haleluya. Lukas 22 ayat 35 sampai 36. Lukas 22 ayat 35 sampai 36. Dan ini janji Tuhan. Haleluya. Mari kita baca. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan? Haleluya. 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 Adakah kamu kekurangan? Kenapa kamu kekurangan? Karena kamu tidak pergi. Ya. Tapi Yesus bertanya, ketika aku mengutusmu, kamu tidak bawa pundi-pundi, tidak bawa bekal, adakah kamu kekurangan? Apa jawabnya? Jawab mereka, ayat 36. Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah dia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah dia menjual jubahnya dan membeli pedang. Ayat 37. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini dua ada pedang. Jawabnya, sudah cukup. Ini perkataan Yesus
waktunya akan disalibkan. Haleluya, haleluya. Tapi sebelum dia disalibkan, didatangi oleh Judas Iskariot untuk mengkhianati dia teguhkan. Apakah ketika aku mengutus, siapa yang diutus? 12 murid berdua-dua, 70 murid berdua-dua. Halo? Halo? Apa yang terjadi? Apakah mereka kekurangan? Tidak. Amin. Kenapa kamu kekurangan? Kamu khawatirkan apa yang tidak disuruh oleh Tuhan. Tapi kalau kau pergi, lihatlah, tua yang itu akan datang kepadamu, termasuk kepada budi-budimu. Kenapa saya katakan demikian? Kita akan melihat bagaimana kita menuai, bukan hanya secara spiritual, tetapi menuai berkat dari Tuhan. Kalau begitu Pak, saya harapannya pergi memberitakan Injil tanpa bekerja. Kau tetap harus bekerja. Haleluya, haleluya. Kau tetap harus bekerja. Tapi perhatikanlah cara Tuhan akan mengerjakannya. Kamu tidak akan kekurangan. Kenapa? Karena fokusmu kepada Tuhan, bukan kepada kekuranganmu, bukan kepada kepada keadaanmu, tapi fokusmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamu fokus kepada keadaan, maka kamu gagal. Suatu saat ada seorang anak datang kepada pada bapaknya. Dia bilang begini, Pak, aku nggak mau lagi datang ke gereja. Kenapa aku nggak datang ke gereja lagi? Jika dia bersama orang-orang yang di dalam itu munafik semua, ngapain aku dengarkan mereka? Lebih aku di rumah. Bapaknya bilang, baik. Kalau begitu sebelum kau ambil keputusan ini, dia bilang, ambillah dulu sebuah lilin. Lalu anaknya ini disuruh membakar lilin. Lalu dia bilang, kelilinglah dulu kau di satu gereja ini. Tapi ini apa namanya? Lilin jangan padam. Nanti di hari Minggu kau lihat apa yang terjadi. Lalu dia nggak pergi masuk ke gereja, tapi di bawahnya lilin keliling sampai selesai. Lalu dia datang. Saya tanya bapaknya, apakah kau sudah mengerjakannya? Sudah Pak. Apa yang terjadi? Lalu dia bilang, aku tidak melihat mereka. Kenapa? Karena kau fokus kepada apa yang saya suruh. Seringkali kita mengerjakan apa yang sebenarnya tidak perlu kita kerjakan, karena kita nggak mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Haleluya. Banyak gagal, orang nggak mau. Karena apa? Karena dia terlalu mengurusi yang bukan urusan, tapi penugasannya tidak dikerjakan. Itu sebabnya kita orang itu kekurangan. Tapi kita berkata, tidak akan kekurangan ketika kamu memberitakan Injil. Mulutmu penuh dengan firman. Mulut itu akan mencipta dalam hidupmu. Haleluya. Kamu akan alami bukan hanya orang itu bertobat, tapi mulut firman yang ada di mulutmu juga akan melakukan mujizat dalam hidupmu. Karena siapa yang punya firman, dia sendiri akan pertama mengecap firman. Siapa yang memiliki berkat, dia sendiri akan menikmati berkat itu. Siapa yang punya Allah, dia sendiri yang pertama akan mengalami Allah sebelum dia lepaskan kepada orang lain. Haleluya. Haleluya. Sebelum kamu berkati orang lain, kamu lebih berkati. Karena berkat itu keluar dari mulutmu, keluar dari hatimu, berasal dari hidupmu. Haleluya. Bagaimana mungkin engkau membebaskan orang? Kau sendiri tidak bebas. Tapi inilah kebenarannya. Ketika kau membebaskan mereka, maka firman yang sama juga akan menjadi pedang bermata dua. Satu akan memberimu kelepasan, satu akan memberimu kau tidak akan kekurangan, tapi dia akan juga menyelamatkan kekurangan. Haleluya, 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 haleluya. Kenapa? Yesaya 51 ayat 16. Yesaya 51 ayat 16. Setelah itu kita sebentar berdoa. Yesaya 51 ayat 16. Haleluya. Praise God. Amin. Mari kita baca. Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu
dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganmu, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Dengarkan baik-baik. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Sekarang di mana firman? Di mulutku. Dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, sehingga Tuhan akan melindungi kita. Tapi ingat, firman yang ada di mulutmu tidak akan melakukan apa-apa sampai kau lepaskan. Maka dari mulutmu Allah akan mencipta. Dengarkan baik-baik. Ketika Tuhan menaruh firman di dalam mulutmu, lalu kamu diam, tidak terjadi apa-apa. Itu artinya Tuhan menaruh mulut firman di dalam mulutmu supaya engkau deklarasikan, supaya kau perkatakan. Ketika kau perkatakan, dengarkan baik, aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Bukankah ini di Kejadian 1 ayat 1 dan 2? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita memenuhi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dengarkan baik-baik, berfirmanlah Allah. Ketika kau mendeklarasikan firman yang ada di mulutmu, firman yang sama kapasitasnya, yaitu dari Yesus sendiri, dilepaskan, maka firman itu kembali akan membentangkan langit dan akan meletakkan dasar bumi. Itu artinya kapasitas firman yang ada di mulut kita adalah kapasitas penciptaan ulang, kapasitas bumi dibentuk kembali, kapasitas Tuhan mengatur bumi kembali yang kacau. Kapasitasnya adalah sama. Kejadian 1 ayat 3 yang berkata, berfirman Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu sebabnya dia berkata, aku sudah mengatakan firman itu di dalam mulutmu. Kau harus percaya, menyembunyikan kau dalam doa. Ketika kau berbicara, kau harus berkata, aku sendiri, karena kau berkata-kata. Aku sendiri, karena kau berkata-kata. Akan. Meneguh. Oh, luar biasa. Oh, haleluya. Supaya aku kata firman, haleluya. Supaya aku kata firman, kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Haleluya. Engkau berkata kepada Sion, haleluya, dan berkata kepada Sion, Engkau adalah umat. Amin, amin, amin. apakah kau pikir ini kecil? No. Tuhan akan membangkitkan gerejanya dengan pengertian seperti ini. Amin, amin, amin. Tahu Allah lewat perkataanmu, Allah akan memperbaharui bumi. Tuhan akan membentuk Indonesia baru, kota-kota yang baru, Yes, haleluya. keluarga yang sudah dipulihkan, Haleluya. keuangan yang dipulihkan. Karena ketika kau berkata-kata sebagai orang yang diutus oleh Allah, perkataan Tuhan ada di mulutmu. Ketika kau katakan, aku sendiri kata firman akan membentangkan langit Amin. dan meletakkan dasar bumi. Oh my God, kuasa ini dahsyat. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat yang ketiga. Haleluya. Kejadian 1 ayat yang ketiga. Kejadian 1 ayat yang ketiga. Beri waktu kepada saya 10 menit lagi. Haleluya. Akan berdoa ketika Kejadian 1 ayat ketiga. Dengarkan baik-baik, berfirman Allah, jadilah terang, lalu itu jadi. Itulah Yesaya 51:16 yang menaruh firman di atas mulutnya, yang membentangkan langit, meletakkan dasar bumi kembali, membuat bumi menjadi baru kembali, Yes, haleluya. dibentuk ulang, lalu berkata jadilah terang, maka terang itu jadi.
Seperti apa kapasitasnya? Ayat yang keempat, mari kita lihat. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Bagi firman yang Tuhan taruh dalam mulutmu adalah kapasitasnya membedakan mana terang, mana gelap, mana terang, mana gelap, mana kehidupan lama, mana kehidupan yang baru. Kataan akan membuat orang akhirnya sadar, itu kehidupan saya yang lama, ini kehidupan saya yang baru. Saya akan tinggalkan yang sana, saya akan berdoa. Kalau dia datang dengan kehidupan yang baru, haleluya, haleluya. Engkau akan membuat hati orang-orang berbalik karena dia sudah tahu kehidupan yang lama saya harus saya tinggalkan, kehidupan yang baru saya terima dari Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayat yang ke-6, mari kita baca. Haleluya. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala itu, dan Dia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Jadilah demikian. Jadi Dia berfirman, jadilah cakrawala. Cakrawala ini adalah papan batas antara bumi dan surga. Haleluya. Apa tujuannya? Untuk memisahkan air. Amin. Air yang ada di atas itulah embun. Itulah titik-titik air. Haleluya. Air yang di bawah ada di mana? Di laut. Yes. Di sungai. Dipisahkannya. Kau pikir ini firman yang biasa? Wah, itu luar biasa. Haleluya. Yang memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Haleluya. Firman yang Tuhan taruh kapasitasnya ada di dalam mulutmu. Percaya engkau bahwa aku adalah orang yang diutus oleh Allah. Pada kapasitas yang sama, engkau akan boleh lihat ketika kau berkata-kata atau memisahkan kehidupan lama dan kehidupan baru. Kau memisahkan mana berkat, mana tujuan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Berkata-kata kepada orang, dia sadar ini adalah dosa. Jadi sebenarnya aku akan tinggalkan dosa ini. Aku akan berbalik, datang kepada terang hidup. Sehingga dia lihat sendiri mana gelap, mana terang. Tidak ada abu-abu di situ. Tapi kau berfirman. Lima nasama amalabakas. Syodorulubu. Ayat 9 dan 10. Mari kita baca. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamanya laut. Allah melihat semuanya itu baik. Dengarkan baik-baik. Ketika Allah berfirman, bahkan air yang di bawah juga dipisahkan. Lalu dia berkata, air itu berkumpul di satu tempat sehingga berkumpul satu tempat namanya laut. Dan kemudian maka kelihatanlah mana darat, mana laut. Bukankah firman Allah adalah hidup dan kuat? Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang memisahkan roh dan jiwa, sum-sum dan tulang, pertimbangan manusia dan suara Roh Kudus. Itu akan jelas. Kenapa? Karena kau berfirman. Dengan hari-hari ke depan, ketika kau berkata-kata, Roh Kudus berbicara melalui mulutmu, orang itu akan meninggalkan dosa. Dia tahu mana harus dipisahkan, sehingga dia bahkan dia akan tinggalkan kehidupan mereka yang lama. Dia bilang, ini dosaku, aku sudah berdosa kepada Tuhan, aku akan tinggalin, sehingga dia bisa datang ke tempat di mana aku bisa bekerja, di mana tuh kita bisa menuai. Lalu katanya seperti itu, dia memisahkan mana laut, mana darat, supaya kehidupan itu jelas. Haleluya, 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 haleluya. Dikumpulkannya air itu di satu tempat namanya laut. Lalu maka mulailah kering tanah dan berusaha. Dengarkan baik-baik. Ketika kau berkata-kata, engkau kembali berkata-kata kepada orang itu, mereka akan menemukan berkatnya, mereka akan menemukan inspirasi, mereka akan mulai menemukan pekerjaan yang dikerjakannya, mereka akan mulai diberkati, mereka akan mengikuti perkataanmu. Ketika kau berkata lakukan ini, mereka lakukan, maka engkau akan melihat orang-orang
tidak lagi campur baur, tapi mereka menjadi orang-orang yang berbeda. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala. Yang pertama tadi cakrawala dilepaskannya, tapi di cakrawala itu di atasnya dia bilang jadilah benda-benda penerang. Berarti ada matahari, ada bulan, ada bintang. Haleluya. 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 Amin. Jadi dikatakan jadilah benda-benda penerang pada cakrawala itu untuk memisahkan siang dari malam. Dengarkan baik-baik. Benda-benda cakrawala itu adalah tanda untuk memisahkan siang atau malam. Matahari akan mulai menandakan sudah datang pagi sampai siang sampai sore. Tapi ketika datang mulai muncul bulan, berarti waktunya datang malam. Dan kalau airnya di tengah malam, bintang-bintang akan mulai gemerlap. Orang akan mulai berkata sudah mulai tengah malam. Jadi sebelum ada jam, Tuhan memberi benda penerang di langit. Kamu tahu artinya apa? Ketika kau mulai berkata-kata, orang lain akan mulai teratur. Amin. Haleluya. Hidupnya akan mulai teratur. Dia akan tahu berdoa pagi-pagi. Dia akan tahu bagaimana hidup sehat. Dia akan tahu bagaimana berjalan di dalam kekuatan. Dia akan tahu bagaimana waktunya belajar. Karena kamu mulai berkata-kata, maka mulai muncul benda-benda penerang di dalam imajinasinya. Ada sesuatu yang akan mereka lihat. Iya ya, kenapa saya habiskan waktu saya di gede tua selama ini? Oh iya ya, mereka mulai sadar waktu-waktu yang berharga. Haleluya. Karena firman keluar dari mulutmu. Firman keluar dari mulutmu. Firman keluar dari mulutmu. Firman keluar dari mulutmu. Karena mereka mulai tahu, aduh, betapa sudah terlambatnya aku. Aku minta ampun Tuhan. Dan mereka berkata, pulihkan aku. Ketika Tuhan berkata, aku akan memulihkan engkau, maka Tuhan menggantikan tahun-tahun mereka yang sudah hilang, balikan oleh Tuhan. Dan mereka melihat hari yang baru, di musim yang baru. Engkaulah yang membawa kehidupan itu. Kaulah yang membawa pohon kehidupan kepada orang-orang. Kaulah yang membawa pohon kehidupan Yesus Kristus kepada orang-orang. Bawa, sembuhkan, pulihkan, baharui kehidupan mereka. Karena kau adalah saksi yang diutus itu. Oh, lalu katakan biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda untuk menunjukkan masa-masa yang datang dan hari-hari dan tahun. Bukan hanya mereka tahu detik, menit, jam, hari, bulan, bukan, tapi mereka sudah tahu musim-musim Tuhan. Amin. Amin. Orang baru akan tahu ini musim Tuhan. Amin. Dengarkan baik-baik. Burung rambut saja tahu musimnya, maka mereka kembali kepada sarangnya. Mereka berpindah karena sudah akan datang musim salju. Mereka berpindah. Masakan umatku tidak tahu musimnya. Ketika firman ada dalam hidupmu, aku berkatakan, anak-anakmu kau lakukan sendiri akan mengetahui ini musim Tuhan. Dengan setiap orang di hari-hari ke depan, mereka akan tahu musim Tuhan. Amin. Anak-anak di Surya Nugra akan tahu musim Tuhan. Yes. Guru-guru di Surya Nugra akan tahu musim Tuhan. Yes. Keluargamu akan tahu musimnya. Dan mereka akan berkata, datang ke rumah kami, berbicara kepada kami. Kami tahu musim Tuhan sudah datang. Katakanlah, bernubuatlah. Kaulah yang kami dipulihkan. Lalu kau boleh berkata-kata. Kudus menaruh berkata dalam mulutmu. Profetik mengalir. Lalu mereka akan boleh melihat hari-hari yang akan diberikan, yang akan dilepaskan. Mereka bergerak, mereka hidup. Hidup datang. Musim dia datang. Masa depan datang. Baru datang. Musim Tuhan datang. Musim Tuhan datang.
melihat tempat ini tidak akan sama lagi, kota kita tidak akan sama lagi. Kuasa firman yang dalam mulut kita akan mencipta Indonesia yang baru akan datang. Bisakah dalam satu hari Indonesia yang baru akan datang ketika firman di dalam mulutmu adalah firman yang sama kapasitasnya untuk meletakkan dasar-dasar bumi, membentangkan langit. Firman itu ada di dalam mulutmu. Teruslah bernubuat, teruslah deklarasi, teruslah berdoa. Rumah masyarakat kita katakan kepada Allah, who is like you, Lord, in all the earth? Who is like you, Lord, in all the earth? Hallelujah, hallelujah. Shakamara. Come, Jesus. Roh sebelum selesai, jangan fokus kepada kelemahan, fokus kepada perasaan. Who is like you, Lord, in all the earth?
keluargamu dikacau balaukan sudah berhenti. Waktu anak-anakmu dan keluargamu tidak melihat jalan sudah berhenti. Tapi waktunya mata mereka dibukakan melihat terang yang ada dalam rumah ini. Di nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Di nama Yesus. Terimalah pada yang dikasihi.
Firman yang datang dari mulut maka firman itu akan seperti fiksi menyala haleluya, haleluya, haleluya. Saya suka rohmu sekarang. Haleluya. Jangan turun, jangan turun, jangan turun. Haleluya. Kita akan melihat hal yang besar. Yang kedua, pergi pulang, tapi sampaikan perkataan. Jangan takut. Tahan saja tangan. Kau percaya, kau akan sembuh. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya.